Seiring situasi di Rusia yang terus memburuk, sekarang terjadi serangan drone terbesar yang pernah terjadi di Moskow. Kita mulai melihat semakin banyak pembicaraan tentang mengapa masih belum ada protes terorganisir di jalanan. Nah, jika Anda sudah mengikuti kanal ini cukup lama, Anda pasti tahu bahwa jawaban dasarnya adalah penurunan ekonomi belum benar-benar dirasakan oleh warga Rusia pada umumnya. Jadi, hanya ada sedikit kebutuhan ekonomi langsung untuk memprotes kebijakan saat ini. Sebaliknya, kekhawatiran yang mereka hadapi adalah drone yang berdengung di atas Moskow, rasa cemas yang terus-menerus tentang kemungkinan mobilisasi berikutnya, dan frustrasi karena kesulitan mengakses situs web dasar secara andal. Dengan kenaikan upah yang masih melebihi inflasi, beban ekonomi utama hanyalah kekhawatiran apakah pom bensin setempat akan punya stok hari ini, atau apakah penerbangan akan tetap berangkat dari Moskow. Namun hal-hal ini lebih tepat disebut sebagai rasa frustrasi, sedangkan melakukan protes bisa berakibat fatal. Jadi, itulah jawaban sepintasnya. Bagaimanapun juga, hal menarik dari seluruh percakapan ini adalah bahwa hal ini pada dasarnya salah paham tentang alasan mengapa protes bisa meletus. Narasi umum yang akan Anda dengar, baik di media maupun di kalangan analis, tidak memahami bagaimana negosiasi diam-diam dari Kremlin membentuk situasi domestik, dan bahwa setiap kesalahan yang dilakukan pemerintah berasal dari gesekan-gesekan dalam negosiasi tersebut. Jadi, bergabunglah dengan saya hari ini saat kita membahas 4 fase dari argumen yang buruk. Bahwa represi di Rusia memang sangat efektif, bahwa propaganda di negara itu memang sangat baik, bahwa orang Rusia lebih memilih keburukan yang sudah mereka kenal daripada yang belum mereka kenal, dan bahwa Kremlin secara fundamental telah merusak kontrak sosial Rusia. Lalu kita akan mendalami teori tawar-menawar untuk lebih memahami kapan tepatnya orang Rusia akan turun ke jalan. Tapi mari kita mulai dengan argumen tentang represi, karena ini cukup sederhana. Pemerintah otoriter memiliki pasukan keamanan yang akan menangkap Anda jika Anda membuat masalah di jalanan, dengan asumsi jumlah Anda tidak begitu banyak sehingga pasukan keamanan takut akan keselamatan mereka sendiri. Premis dasar dari argumen represi adalah bahwa pasukan keamanan Rusia telah melakukan hal ini cukup lama, sehingga harus ada gerakan sosial yang sangat besar sebelum mereka mulai berpikir 2 kali untuk melakukan penindakan. Mungkin karena alasan lain yang akan kita bahas sebentar lagi, belum ada konsensus yang cukup untuk menggerakkan begitu banyak orang ke jalanan saat ini. Oleh karena itu, protes berhenti sebelum sempat dimulai. Jika saya boleh membuat analogi yang pasti sudah Anda semua kenal pada titik ini seperti mengatakan bahwa perang tidak terjadi karena satu pihak jauh lebih kuat daripada pihak lainnya. Namun kita tahu 2 fakta tentang pernyataan itu. Pertama, itu tidak benar. Ada banyak perang Daud melawan Goliat dalam buku-buku sejarah. Dan kedua, efek konsekuensial nyata dari memiliki kekuatan jauh lebih besar atas lawan adalah kemampuan untuk mendapatkan lebih banyak dari mereka dalam kesepakatan hasil negosiasi. Nah, jika logika itu diterapkan pada negosiasi antara warga negara dan pemerintah, rezim otoriter berusaha mengambil sebanyak mungkin dari rakyatnya. Permainan yang dimainkan oleh pemimpin adalah semakin banyak ia mengambil, semakin besar pula kemarahan rakyat, dan semakin besar kemungkinan mereka turun ke jalan untuk mulai melakukan protes. Jika pemerintah cerdas, mereka bisa menyesuaikan besarnya tuntutan terhadap warga yang mendekati hasil yang diharapkan dari sebuah pemberontakan sipil. Lalu tidak ada seorang pun yang punya alasan untuk protes, karena itu hanya menimbulkan risiko tanpa ada imbalan yang diharapkan. Pada gilirannya, efek tingkat pertama dari pasukan keamanan yang lebih baik memang untuk mencegah terjadinya protes. Namun, efek tingkat kedua adalah hal itu memungkinkan pemimpin mencoba menerapkan kebijakan yang lebih eksploitatif. Dan dengan demikian, efek kedua menghilangkan efek pertama dalam hal apakah kita akan melihat terjadinya revolusi. Anda tahu, tema utama dari video ini adalah bagaimana negara mengambil dari warga. Bukankah akan menyenangkan jika kita dibiarkan sendiri saja? Tapi bahkan bagi kita yang merasa nyaman karena pemerintah kita tidak mengejar kita setiap hari, kemungkinan besar masih ada banyak informasi pribadi Anda yang tersimpan di internet, hanya menunggu untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak jahat. Secara pribadi, menurut saya itu melanggar jenis kontrak sosial yang berbeda. Tapi ada kabar baik. Disinilah sponsor video hari ini, Incogni, berperan. Mereka akan membantu Anda menghapus informasi Anda seperti alamat rumah, riwayat pekerjaan, atau bahkan afiliasi politik dari situs web dan registri broker data. Jika orang jahat tidak bisa menemukan Anda, orang jahat tidak bisa menyakiti Anda. Dan dengan opsi penghapusan khusus dari Incogni, Anda bisa menunjukkan kepada mereka masalah spesifik yang mungkin Anda hadapi.
Jadi, ubah keseimbangan kekuasaan agar berpihak kepada Anda dan ambil kembali data pribadi Anda dengan mengunjungi incogni.com/William Spaniel. Gunakan kode kupon William Spaniel, satu kata, untuk mendapatkan diskon 60% untuk paket tahunan. Dan terima kasih sekali lagi kepada Incogni karena telah mensponsori video hari ini. Penjelasan bermasalah kedua memiliki tema yang mirip dengan yang pertama. Menurut argumen propaganda, Kremlin sangat pandai meyakinkan warga Rusia bahwa semuanya baik-baik saja di negara itu. Bahwa semua orang juga berpikir bahwa semuanya baik-baik saja di negara itu. Bahwa apapun yang terjadi di Ukraina bukanlah masalah besar, dan apapun hal buruk yang mungkin terjadi di Ukraina, semuanya adalah kesalahan NATO. Dan jika ada masalah di Rusia, bukan presiden yang bertanggung jawab. Sebenarnya, jika ada masalah, maka dia ingin mendengarnya dari Anda. Itulah sebabnya dia mengadakan acara telepon interaktif maraton tahunannya di akhir tahun. Dia bahkan akan meminta maaf ketika mengetahui masalah Anda, dan Anda akan berjanji untuk menugaskan pemerintah memperbaikinya. Sekarang kita bisa meluangkan waktu untuk mencari tahu apakah ada orang di Rusia yang mempercayai pesan-pesan itu. Kita bisa membahas bagaimana sudah lebih dari 4 tahun sejak invasi itu, dan menutupi kebenaran selama itu sangatlah sulit. Kita bisa membahas bagaimana jaringan sosial dari mereka yang kembali dari perang, seringkali dengan luka yang melemahkan seumur hidup, akan menyebarkan kebenaran. Kita bisa membahas bagaimana ada perlawanan yang signifikan terhadap kebijakan mobilisasi massal, yang sulit dijelaskan jika rata-rata orang Rusia tidak menyadari fakta-faktanya. Atau kita bisa menunjuk pada tawaran kontrak yang besar dan terus meningkat untuk meyakinkan warga menjadi tentara, yang sekali lagi sulit dijelaskan jika warga tidak semakin menyadari masalah-masalah yang ada. Tapi jika pertanyaannya adalah mengapa protes belum juga meletus, kita masih memiliki kritik berbasis logika tawar-menawar yang sama seperti sebelumnya. Propaganda berguna untuk membentuk keyakinan, tetapi semakin baik Anda dalam membentuk keyakinan, semakin banyak yang bisa Anda ambil dari warga negara. Kedua efek tersebut saling meniadakan sekali lagi. Kamu tahu apa lagi yang saling meniadakan? Rasa takut akan apa yang terjadi selanjutnya. Ide dasar dari argumen ini adalah tentu saja Vladimir Putin itu jahat. Tapi tahukah kamu siapa lagi yang bakal sama buruknya? Pada dasarnya siapapun yang mungkin menggantikannya. Orang terakhir adalah seorang pemabuk, yang sebelumnya cukup kompeten, tapi melihat cengkeraman Rusia atas Eropa Timur menghilang, dan yang sebelumnya lagi yang bisa bertahan hidup lebih dari 2 tahun juga seorang pemabuk. Keadaan di Rusia memang tidak pernah menjadi lebih baik, jadi untuk apa repot-repot protes? Negara ini tidak akan menjadi demokrasi sejati, bahkan jika protesnya berhasil. Kamu hanya akan menggantikan setan yang sudah kamu kenal dengan setan yang belum kamu kenal. Dan sementara itu, kamu harus mempertaruhkan diri sendiri dengan turun ke jalan. Ya, pesimisme itu sampai batas tertentu memang dibesar-besarkan. Bisa jadi rezim berikutnya akan memiliki kecenderungan yang mirip dengan rezim saat ini. Tapi kadang-kadang revolusi bisa berjalan dengan baik. Namun sekali lagi, ekspektasi buruk tentang masa depan kalah penting dibanding apa yang bisa dilakukan rezim saat ini. Kremlin tahu bahwa warga negara memiliki ekspektasi seperti ini. Hal itu membuat revolusi menjadi kurang mungkin terjadi untuk setiap kebijakan yang sekali lagi mendorong Kremlin untuk semakin meningkatkan ekstraksi terhadap warganya. Setidaknya penjelasan keempat ini memiliki nuansa yang lebih. Kontrak sosial Rusia yang bersifat hipotetis, yang mungkin sudah pernah Anda dengar sebelumnya, adalah gagasan bahwa Kremlin berhak menentukan kebijakan luar negeri sebagai imbalan atas pemberian stabilitas di dalam negeri. Gagasan ini pada dasarnya memberikan gambaran lebih jelas tentang apa sebenarnya pembagian antara kedua pihak yang biasanya dibahas. Jelas, semangat dari kontrak sosial itu telah dilanggar. Kremlin terus melakukan apa yang ingin mereka lakukan di Ukraina. Sementara itu, warga Rusia hanya perlu melihat ke atas dan memperhatikan burung-burung merah muda yang bermigrasi untuk memahami bahwa bagian mereka dari kesepakatan itu perlahan-lahan terkikis. Hal ini tampaknya sejalan dengan logika tawar-menawar yang telah disebutkan sebelumnya. Jika ambang kritis untuk terjadinya protes besar-besaran ada di sini, Kremlin dulu merencanakan kebijakannya tepat di dalam titik batas itu untuk menjamin ketenangan. Memang, orang Rusia hidup dalam harmoni untuk sementara waktu, dan kemudian tiba-tiba Kremlin melampaui batas itu, kita akan memperkirakan protes-protes itu akan meletus. Tapi itu tidak terjadi. Jadi, apa penyebabnya? Sebagian jawabannya adalah bahwa cara berpikir ini hanya melihat hal-hal buruk yang terjadi pada warga Rusia sebagai akibat dari perang, sambil mengabaikan hal-hal baik, seperti kenaikan upah karena permintaan tenaga kerja yang melonjak.
Meskipun hal ini membuat kelas oligarki besar Rusia kecewa, tampaknya hal itu telah mengimbangi sebagian besar masalah lain dalam kehidupan warga biasa, yang menjelaskan apa yang sedang kita amati saat ini. Saya bilang sebagian besar karena jelas tingkat ancaman terhadap Kremlin sedang meningkat saat ini. Anda bisa melihatnya dari pemadaman internet. Ini bukan langkah yang diambil pemerintah dengan sembarangan. Akses internet yang tidak stabil buruk bagi produktivitas ekonomi pada saat pemerintah Rusia sedang menghadapi tantangan ekonomi yang sangat besar di tingkat lain. Meskipun demikian, Kremlin memperlakukan pemadaman karena hal itu mengganggu kemampuan warga Rusia untuk mengordinasikan aksi mereka melawan pemerintah. Keuntungan keamanan bagi Kremlin melebihi dampak ekonomi negatif dan efek bumerang dari warga Rusia yang frustrasi karena hanya ingin online. Itulah sebabnya Kremlin menyetujuinya. Itu masih membuat kita belum mendapatkan jawaban untuk pertanyaan utama hari ini. Kapan kita akan mulai melihat protes besar-besaran di Rusia? Dan jawaban jujurnya adalah saya tidak tahu dan tidak ada yang benar-benar tahu. Seseorang yang mengatakan hal seperti itu kepada Anda entah sedang berbohong atau tidak memahami insentif yang mendasarinya. Pemerintahan otoriter bisa mencapai titik di mana otoritas mereka runtuh dan semua kohesi hilang. Pada titik itu, tidak ada lagi yang bisa dilakukan pemerintah untuk menenangkan para pengunjuk rasa, sehingga seseorang bisa membuat prediksi yang cukup dapat diandalkan tentang masa depan negara tersebut. Namun, Rusia masih jauh dari titik itu. Kremlin masih memiliki banyak keleluasaan untuk meningkatkan atau menurunkan tingkat konsesi kebijakan dan penindasan guna menghindari masalah yang jelas dan nyata. Salah satu cara untuk meyakinkan diri bahwa kita, sebagai pejuang keyboard, tidak dapat memprediksi dengan tepat kapan pemerintah akan menghadapi perlawanan aktif adalah ini. Jika kita semua tahu, maka tentu saja Kremlin juga akan tahu, dan pasukan keamanan di negara itu akan mengambil langkah aktif untuk mengatasi ancaman tersebut. Itulah pada dasarnya keseimbangan yang sedang kita alami saat ini. Pemerintah melakukan yang terbaik untuk menekan masalah ketika mereka merasa telah mengidentifikasinya. Pada suatu saat, sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi. Kohesi pemerintah bisa hilang, dan kita bisa mulai membuat prediksi yang lebih berani tentang Rusia. Tapi kita belum sampai di sana. Selain insiden acak yang bisa terjadi, masalah strategis apa yang bisa menyebabkan orang turun ke jalan di Moskow? Dengan risiko mengulang kembali bagaimana kita sampai di sini sejak awal, Kremlin mampu membuat kesalahan perhitungan yang mendasar. Di sini, alih-alih kesalahan perhitungan tentang kemampuan Ukraina untuk melawan, kesalahan itu akan berkaitan dengan bagaimana warga Rusia akan merespons perubahan dalam status quo. Kita juga melihat versi sebagian dari hal ini pada mobilisasi musim gugur 2022 yang telah disebutkan sebelumnya. Tapi menurut saya, kasus ini memberikan pelajaran tentang bagaimana interaksi strategis itu bekerja. Kremlin menyadari bahwa kebijakan mobilisasi menimbulkan masalah, dan mereka segera beralih ke strategi perekrutan sukarela. Namun, seseorang masih bisa membayangkan situasi di mana kehidupan warga Rusia biasa menjadi jauh lebih buruk. Misalnya, ketidakstabilan ekonomi di negara tersebut menyebabkan kebangkrutan di sektor swasta, yang berujung pada pengangguran besar-besaran dan kini dampak negatif yang jelas bagi warga Rusia pada umumnya. Namun, misalkan informasi tersebut tidak sampai ke hierarki Kremlin, Putin khususnya tetap terlindungi dari informasi tersebut, baik karena para bawahannya takut melaporkan kebenaran, maupun karena Putin semakin mengisolasi dirinya sendiri. Cara seorang Putin yang mendapat informasi lengkap akan bereaksi terhadap situasi ini adalah dengan mengurangi intensitas perang, yang akan memberikan sedikit kelegaan bagi perekonomian. Tapi dia tidak menyadari apa yang sedang terjadi, jadi tidak ada penyesuaian dan kemudian tiba-tiba orang-orang turun ke jalan. Misteri yang lebih luas yang menghantui semua rezim otoriter adalah bagaimana menekan segelintir orang yang mungkin mencoba untuk memprotes tanpa adanya kerumunan yang memberikan rasa aman. Pemerintah perlu bertindak tegas agar gerakan tersebut tidak berkembang semakin besar. Namun pasukan keamanan harus berhati-hati, jangan sampai mereka bertindak terlalu jauh dan upaya penindasan justru berbalik menjadi bumerang. Apa yang menyebabkan atau tidak menyebabkan reaksi balik masih menjadi misteri bagi semua pihak yang terlibat, maupun bagi kita yang menyaksikan dari luar. Belum lagi, setiap agen keamanan punya kemauan sendiri dan bisa saja melakukan sesuatu yang konyol. Intinya, sampai pada tahap ini bukan hanya karena ketidakpuasan umum warga terhadap jalannya perang di Ukraina. Yang menentukan terjadinya protes sebenarnya adalah ketidakpuasan yang dikombinasikan dengan langkah-langkah lain yang diambil Kremlin, sebagian berupa imbalan untuk mengompensasi, dan sebagian lagi berupa hukuman untuk menekan. Dan itulah sebabnya kita belum melihat protes massal, dan juga mengapa kita tidak bisa tahu pasti kapan protes itu akan dimulai.
Jadi, apa kesimpulan kita untuk hari ini? Gejolak domestik di negara-negara autokratis adalah masalah tawar-menawar. Sikap umum yang mendukung atau menentang pemerintah tidak menjelaskan apakah protes akan terjadi, karena pemerintah menyesuaikan diri dengan seberapa banyak yang bisa diambil dari warganya. Kremlin saat ini memberikan insentif dan hukuman yang sesuai kepada warga Rusia biasa agar mereka tetap di rumah. Itu mungkin akan berubah, tetapi kapan hal itu terjadi tidak akan jelas bagi kita sebelumnya. Terima kasih sekali lagi kepada Incogni yang telah mensponsori video hari ini. Kunjungi incogni.com/William Spaniel dan gunakan kode kupon William Spaniel untuk mendapatkan diskon 60% untuk paket tahunan. Dan jika Anda menikmati video hari ini, silakan like, bagikan, dan subscribe, dan sampai jumpa lagi. Jaga diri Anda.